Ini jadi sahabat pecinta merpati kolong, sahabat elang. Ini Om Irul dari MKM mau ngasih giveaway. Giveaway-nya itu dari Om Irul dari MKM. Salah satu piyik dari sini. Ringnya MKM ya Om ya? Ring MKM. Dari MKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elang 21, channel yang membahas seputaran dunia merpati, khususnya merpati kolong. Apa kabar sahabat pecinta merpati kolong se-Nusantara? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, dan segala urusan maupun usaha kita selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat pecinta merpati kolong se-Nusantara, hari ini saya silaturahmi ke kandangnya tim MKM Cilegon. Dan kebetulan di samping saya ini ada owner dari tim MKM Cilegon, Om Irul. Apa kabar? Assalamualaikum. Baik. Silakan Om Irul, barangkali mau sapa-sapa dulu untuk sahabat-sahabat pecinta merpati kolong atau memperkenalkan diri. Kayaknya kalau ini udah pada kenal ya, tapi silakan Om sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semua pencinta merpati Cilegon atau sekitarnya. Namanya Om? Namanya Buyung Buyung atau Irul. Irul Buyung ya? Seneng dipanggil Buyung. Lebih seneng dipanggil Buyung. Jadi seneng. untuk di dunia merpati dipanggilnya Buyung ya? Bisa Buyung. Buyung ya. Kalau saya kan manggilnya Om Irul, tapi banyak juga yang manggil. Nama aslinya siapa sih panjangnya? Hairul Saleh. Hairul Saleh, luar biasa. Hairul Soleh. Jadi anak yang soleh, mudah-mudahan itu harapan orang tua ya Om ya. Om, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh nih Om ya, saya dari channel Elang 21 mengucapkan terima kasih banyak udah dikasih kesempatan datang ke sini lagi nih Om. Nah, kira-kira kita enaknya mau bahas apa nih? Kalau saya pribadi sih terserah Omnya Oh, mau bahas iya. apa, Om tanya ya kita jawab. Ini Om, saya mau nanya dulu, kan beberapa waktu yang lalu ada burungnya dari tim MKM ya. Walaupun sebelum-sebelumnya mungkin banyak player-player di sini yang bisa dibilang namanya sudah cukup. Siapa sih yang nggak kenal gitu kan? Cuman kemarin-kemarin beberapa waktu yang lalu, mulai dari pas ada event di Lapak IP ya. Terus kalau untuk di Cilegon sih udah nggak kehitung lah. Ada salah satu burung dari tim MKM itu yang namanya apa itu? Tariksis ya Om ya. Oh Ya. iya. Itu sekarang gimana Om kabarnya Tariksis Om? Sekarang lagi istirahat sih Om. Lagi istirahat ya? Bulu ujungnya lepas. Oh. Kiri kanan. Jadi gini sahabat, biasanya ini Om Irul, di mana ada event besar, misalkan sebutlah ada event mobil, dimanapun itu biasanya dari MKM selalu hadir. Insya Allah hadir. Iya, kemarin di Jambi saya lihat nggak ada ya. Iya. Terus di Padel juga nggak ada. Nggak ada. Waktu di Pemalang juga nggak ada ya. Nggak ada. Jadi alasannya karena memang Burungnya pada belum siap karena satu bulunya lepas di ujungnya itu. Yang ya burung kan faktornya yang paling berat tuh lepas di ujungnya itu. Lepas ujungnya. Sama di bulu-bulu kecilnya habis. Nah terus selama masa proses burung itu istirahat atau lagi bulu ujung sekarang ya, itu sama Om Irul burungnya cuman dibiarin nelor-nelor aja atau memang sambil diambil anaknya Om?
kalau untuk rawatan sih sama sih kayak yang lain, dirawat tetap dirawat, cuman bedanya biasanya kalau lagi kayak gitu lebih banyak dilepas bebas Dilepas gitu. bebas ya. Karena sifat alamiahnya burung kan bebas. Sekarang diambil anaknya nggak, Om? Kalau buat diambil sih mau main atau di saat ngabung pun diambil. Oh, tetap diambil. Iya. Berarti Tariksis sudah banyak nih Om anak-anaknya. Lumayan lah. Betinanya Om? Betinanya sekarang lagi dicoba sama betina sini juga. Oh. Gitu. Mau lihat hasilnya seperti apa gitu, kita mau cek aja gitu. Cuman untuk sementara udah dari betina ada sih yang udah juara gitu. Kita mau lihat lagi deh sama Tariksis nyatu nggak ini gitu burungnya. Di kelemahan Tariksis akankah anak-anaknya itu bisa lebih. Sampelnya udah banyak Om? Untuk sampel pakai betina lain ada ya. Udah mau jadi flyer lah. Sudah siap gitu. Nah, sedikit Om coba ceritakan masalah Tariksis Om. Waktu saya seneng waktu ngeliat di mana, yang di IP ya, di IP kan kalau nggak salah di BOB-nya dapat waktu peranya ya. Di itu dia Perang Bintang sih. Oh, Perang Bintang ya, di Perang Bintang ya, pas pralomba dapat. Sama di lomba utamanya ikut Kebagian juga kan. Cuman karena faktor alam gitu, cuaca ya. Jadi harus dibagi. Sisa 8 ya kalau nggak salah ya? Apa 18? 17. Oh, 17 ya. Sekitar itulah. Itu pun banyak burung-burung istimewa yang di situ. Termasuknya burung 2 miliar itu. Iya, waktu itu masih zamannya masih ada rampok ya, Om? Masih ada rampok masih ada. Pak Haji. Garong pun juga datang ya. Garong ada. Ada ya. Itu yang dibawa kan ada kaset juga ya? Ada kaset. Ada kaset. Itu ya itu. Kaset saya bawa karena biar ada temennya lah. Ada temennya. Karena bawa satu doang ya? Satu doang. Oh, satu. Terus kalau ngomong prestasi Om ya, prestasi dari Tariksis, menurut Om Irul nih, selama kalau di Cilegon kan mungkin udah banyak, terus di Krenceng, di BIP juga ada ya Om ya? Sempat dapat ya. Menurut Om Irul, dari sekian banyaknya prestasi untuk Tariksis, yang paling membanggakan menurut Om Irul pada saat di mana itu Om? Ya salah satunya bisa gabung sama burung-burung istimewa orang gitu. Di luar-luar sana, kayak contoh di Lapak IP gitu. Burung kita bisa ikut juara bareng sama burung-burung istimewa lah. Buat saya burung-burung mewah. Terus di Lapak BIP kumpulnya burung-burung istimewa, Tariksis bisa ikut juara gitu. Di situ kebanggaan tersendiri, kesenangan tersendiri gitu. Selaku pemilik lah ya. Pemilik ya, joki juga gitu. Jadi Om Irul ini di samping pemilik atau owner juga geber sendiri ya Om ya. Ini paling aktif untuk Cilegon, mungkin sahabat pecinta merpati kolong, untuk wilayah Cilegon ini yang paling aktif. Om Irul itu kalau ada event dengan catatan burungnya kerja ya Om ya. Kerja sih nggak perlu. Dalam arti bulunya lagi rapi gitu ya. Burungnya siap sehat. Burungnya siap sehat. Kalau kerja kan gimana kita yang maksimalin. Ya rezeki mah udah ada yang. Yang orangnya juga sehat gitu. Insya Allah berangkat gitu, dimanapun gitu. Insya Allah kalau kita siap lah. Dan Om Irul ini orang yang tipikalnya kalau menurut saya pede banget gitu. Keluar kota bawa burung satu. Ya Om ya. Iya. Ya kita silaturahmi juga sih Om, biar kita kenal sama teman-teman yang lain, kualitas burung yang lain seperti apa, kita bisa mengikuti gitu. Bisa untuk riset juga ya. Uji kemampuan ya Om ya. Betul. Terus ngomong-ngomong ini setelah padel ini kan untuk di bulan 6, kisaran bulan 6 itu kan PMKN sama Sumatera Bersatu kan itu gabung ya, kalau nggak salah. Dan di bulan 6 itu jatuhnya di Palembang. Itu rencananya dari MKM gimana? Untuk Tariksis kan kayaknya udah rapi nih. Iya, kalau misalnya sudah ada event selanjutnya ya nanti kita siapin deh apa aja yang kita harus siapin. Mungkin utama kita piknik, kita siapin dari sekarang gitu. Sekiranya burung sehat semua, bulunya fit semua, bagus lah ibaratnya. Kita berangkat ya. Nah, itu sedikit saya nanya mengenai Tariksis Om. Ini saya mau nanya lagi nih, target atau rencana ke depan untuk MKM
itu dominan itu akan lebih bermain, lebih fokus ke burung-burung hasil kandang dari MKM atau piik sendiri, atau memang mau dari luar Om? Ya kalau kita sih utama mau piik sendiri, cuman nggak menutup kemungkinan kalau kita lihat burung ada yang bagus banget gitu, kita juga butuh gitu Om. Dalam arti kita sekalian buat breeding juga, gitu pertambahan ya? Buat kita tambah materi ya, tambah materi juga. Om, untuk Om Irul sendiri lebih senang itu tipikal burung yang kayak gimana sih? Kalau saya sih senang burung yang stabil gitu, lotnya bagus, ke bawahnya cukup lah, ada tembak gitu lah, ada tembaknya meledok ya. Sama rapi gitu. Rapi ya, rapi ke betina ya. Karena kenceng doang, kalau nggak rapi susah. Iya ya Om ya, rawan juga ya. Rawan satu. Terus kalau kenceng doang nggak stabil sama aja dong gitu. Iya. Jadi itu apa sih tipikal burung yang paling disukain sama Om Irul gitu ya? Stabil rapi gitu. Stabil rapi ke betina, CC juga bagus ya. Bagus lah ya. Minimal bagus. Ya, kenceng banget sih nggak mungkin bagus ya. Bagus. Sahabat pecinta merpati kolong, untuk Om Irul dari tim MKM itu untuk kedepannya akan lebih fokus main dengan piik-piik sendiri, walaupun tidak menutup kemungkinan ketika ada player dari luar yang memang hasil pantauan Om Irul itu bagus dan bisa layak untuk diambil, mungkin diambil ya Om. Iya, kita sih nggak munafik lah. Nggak munafik gitu ya. Harus begini begitu. Ya maksud saya kalau punya orang bagus ya akui bagus. Kalau punya kita kurang bagus ya kita gimana caranya bikin yang lebih bagus. Ya kan karena gini Om, yang saya lihat ya Om ya, untuk sekarang ini menurut kacamata saya, nggak tahu kalau menurut kacamata Om Irul ya, dari hasil kacamata saya pribadi yang saya lihat burung-burung sekarang itu begini Om, beda dengan burungnya, beda ketika dulu, waktu dulu beberapa tahun yang lalu mungkin masih ada burung yang dia bisa hat-trick juaranya gitu kan, berturut-turut gitu. Tapi untuk sekarang saya lihat kayaknya burung itu yang juara kok gantian kok, giringan ini berarti kan dari situ persaingannya cukup ketat ya Om. Iya, karena kualitas burung sekarang udah bagus, udah mewah-mewah, udah super lah. Terus perawatan dari masing-masing tim itu udah benar-benar bagus, jadi udah benar-benar teliti, udah benar-benar niat banget lah gitu untuk ngerawat benar gitu. Ngelatih juga saya lihat kayak punya teman-teman kita di Cilegon atau di Serang atau dimanapun kayaknya bagus gitu, ngelatih juga dia fokus, untuk ke burung juga bagus lah. Pokoknya untuk semua sekarang tuh burung nggak bisa dianggap remeh. Untuk tim-tim kecil, tim gede udah pokoknya udah rata deh semua. Melihat perkembangan dunia merpati kolong yang semakin ketat, kira-kira dari Om Irul pribadi nih, nyiapin strategi seperti apa sih Om? Kalau kita sih nggak banyak nyiapin sih, yang utama ya kita tetap gimana caranya kita, apa yang kita inginkan itu seperti apa kita bikin sendiri gitu. Jadi makanya yang tadi saya bilang ada kekurangan burung kita nih, kita cari yang punya teman-teman kita bisa menutupi kelebihannya itu bisa menutupi gitu. Jadi biar apa yang kita pikirkan gitu di merpati pengennya seperti apa tercukupi gitu. Jadi di burung, karena yang nggak nutup kemungkinan nanti burung kan nggak ada yang namanya istimewa banget gitu tuh, pasti ada aja kurangnya ya gitu. Ya itu kita sih nyari yang lebih dari yang lebih terus, nggak putus asa. Ibaratnya burung kita sekarang kalah nih kualitas, ya kita gimana caranya nanti anaknya atau cucunya bisa lebih dari punya kita yang jelek gitu, lebih baik lagi gitu. Berarti artinya kita nggak bisa putus cukup sampai di situ aja Om? Iya, nggak bisa. Itu namanya burung pasti ada kelebihannya, pasti kita juga pengen ngelihat burung kita lebih dari teman-teman yang lain gitu. Ya itu mau nggak mau kita juga harus terus mikirin gimana caranya tuh. Ini ilmu juga ini Om, jadi kalimat-kalimat seperti ini nih, prinsip seperti ini kan bisa jadi masukan juga buat saya
dan juga mungkin buat sahabat-sahabat pecinta merpati kolong yang lain Om. Ini buat saya, menurut saya ini ilmu Om. Jadi kalimat Om yang tadi bahwa kita nggak cukup sampai di situ aja, artinya ketika apalagi yang berarti kalau bisa digarisbawahi gini Om, dari kalimat Om Irul tadi bisa juga ketika kita bermain burung kita hilangkan sifat ego kita berarti ya. Harus tuh. Harus ya. Gak bisa punya saya lebih bagus gitu kan. Ketika ada yang lihat punya orang bagus kita nggak ngakuin gitu. Iya, nggak boleh yang kayak gitu. Karena orang pun punya andil gitu Om. Jadi mereka pun berpikir gimana caranya burung mereka bagus. Ya terbukti mereka menciptakan burung bagus. Ya kita nggak boleh egois atau nggak boleh kurang gitu. Tidak mengakui. Gitu. Kita harus akui bahwa si A emang bagus. Ya. Karena ya itu bagusnya si A itu hasil dia sendiri. Ya kita juga berpikir gimana caranya lebih bagus dari si A gitu. Jadi motivasi berarti ya. Motivasi. Setuju ini. Ini luar biasa ini obrolannya Om. Terus gini Om. Ini loncat lagi dari Tereksis tadi bahas mengenai apa? Lebih fokus ke piyik. Terus ada satu burung lagi yang di sini Om ya. Yang sempat viral juga beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Itu yang namanya kasep Om. Sekarang kabarnya kasep gimana kan? Untuk sekarang kita lagi berduka sih, pribadinya saya gitu. Berduka dalam artian gini, lagi sedih lah. Kita itu sedihnya kita karena merpati yang dulunya benar-benar kita sayang gitu, yang benar-benar kita rawat gitu, sekarang lagi sakit gitu. Jadi kasep sekarang lagi sakit? Lagi sakit, parah sih sakit ya. Ya terakhir dia nyenengin kita ya, meski nggak juara di utama, cuman dia pas di lapak bayunan dia kebagian juara gitu. Seenggaknya itu bikin kita semangat gitu, karena dia ini main ya bawa guponnya, bawa semua lah, jauh lah ibaratnya. Buat saya pribadi lumayan jauh, kita harus nginep, kita harus ngerawat di tempat orang gitu ya. Dia nunjukin dia nih bisa gitu, cuman ya emang belum ada rezekinya gitu. Oh iya, waktu di kebayunan kebagian itu ya, 10 besar ya? 10 besar. Ya emang saya juga salah gitu, dalam arti belum begitu mumpuni gitu dari jadi joki gitu. Ya, itu dia kalah di 10 besar itu. Jadi sahabat, untuk yang nanya mengenai kabar kasep sekarang lagi sakit, lagi kurang sehat. Ya sekalian kita minta doa Om ya, dari teman-teman minta doanya untuk sahabat-sahabat pecinta merpati kolong. Minta doanya biar kasep cepat sehat lagi, cepat pulih lagi, dan bisa ikut meramaikan dunia merpati kolong lagi Om ya. Amin. Terus untuk anaknya kasep Om, udah banyak Om? Untuk anak kasep masih banyak sih yang lagi dilatih gitu. Cuman yang buat jadi player udah diambil teman, udah diambil saudara. Di sisa yang satu player gitu, kalau anak kasepnya yang di kita gitu. Kalau yang lain masih dalam latihan gitu. Dan saya dengar ini kemarin lah, belum lama ini ada salah satu tim yang udah lumayan besar Om timnya. Bahkan waktu di kebayunan juga sempat juara burungnya. Saya dengar ngambil anaknya kasep di sini Om. Oh iya. Bener ya Om ya? Om Dimas ya Om ya? Iya. Om Dimas dari MCSJM itu katanya ngambil anak. Itu anaknya kasep atau anak kasep langsung ya? Tahuan aja Om. Terus kira-kira gimana Om kalau Elang 21 nih? Elang 21 meminta sesuatu sama MKM nih. Oh iya. Buat giveaway Om, kira-kira yang mau buat dijadiin giveaway apa ini Om? Ada sih, kalau mau, kalau nggak teman-teman semua nggak keberatan, takutnya burung kita jelek apa gimana kan kita nggak enak ya. Kalau ini paling ada satu deh, nanti saya siapin buat teman-teman semua gitu. Ini jadi sahabat pecinta merpati kolong, sahabat Elang, ini Om Irul dari MKM mau ngasih giveaway. Giveaway-nya itu dari Om Irul dari MKM. Salah satu piyik dari sini, ring MKM ya Om ya? Ring MKM. Ada ring MKM. Kira-kira betina apa jantan Om?
Nanti kita pilihin deh yang cocok buat teman-teman. Mau jantan boleh, mau betina juga boleh gitu. Nanti lihat aja dari komentar teman-teman sukanya apa gitu. Ya takut saya ngasih burung, teman-teman nggak suka, kan sayanya nggak enak juga. Berarti begini sahabat, nanti untuk sahabat-sahabat kasih masukan di kolom komentar, kira-kira yang untuk giveaway itu mau jantan atau betina gitu Om. Iya, boleh request. Ya, boleh request mau jantan atau betina. Nanti yang paling banyak di situ nanti akan dijadikan giveaway. Dan jangan lupa tetap salah satu syaratnya di video ini yang nonton minimal ada 10.000. Makanya bantu share biar banyak yang nonton. Ya Om ya. Terus boleh nggak Om diperlihatkan salah satu aja, salah satu atau dua atau tiga piyik-piyik dari sini yang memang sudah jadi player atau yang kira-kira udah setengah main Om, setengah jalan? Ada sih. Ada kalau ya? mau nanti biar dilihatin sekalian, dikenalin biar tahu gitu. Dapatnya soal out di sini. Sahabat channel Merpati Kolong, ini salah satu piyik ya. Iya. Ikan dari kandang MKM yang akan diperkenalkan sama Om Buyung. Silakan Om. Nah, ini teman-teman anak kariksis yang paling besar buat di kandang MKM ya. Ini baru rampas sih. Sekarang mau belajar lomba di Rakata. Semoga aja bisa ada hokinya. Jadi ini saya boleh pegang? Boleh. Jadi ini rencananya emang perdana lomba ya Om? Iya. Untuk giringan sekarang? Iya. Ini anaknya Tariksis ya? Iya. Baru jadi. Ini karakternya gimana Om? Kalau dia lebih stabil sih, slotnya bagus. Kalau untuk bawahnya dia masih cukup aja gitu. Menurut Amirul untuk bawahnya lebih ke sini atau lebih ke Tariksis? Kurang lebih sama sih. Sama ya. Berarti luar biasa ini. Ini giringan ini akan perdana lomba. Udah ada nama belum Om? Belum. Masih dirahasiakan atau memang belum dapat nih? Belum ada yang cocok sih. Belum ada yang cocok. Nyari ilham dulu Om Irul. Nanti pas di lombaan aja gitu namanya. Terus untuk yang selain ini? Oke sahabat kita Merpati Kolong, ini piyik yang kedua yang mau dikenalin sama Om Buyung. Silakan Om. Kalau ini baru setengah jalan sih Om. Baru titik 4 kalau di Rakata. Tapi udah kenal kolong ya Om? Dia kalau ini udah paten kolong, stabil banget gitu. Udah cinta kolong lah. Ini udah rampas atau masih piyik ini? Ini baru rampas. Baru rampas. Berarti udah siap lomba Om? Belum sih, kalau ini tenaganya belum dapat gitu. Rencananya kira-kira berapa giringan lagi untuk bisa? Kalau rencana sih targetnya? Kita main burung susah Om. Kalau main piyik itu nggak bisa ditarget karena nggak semua piyik itu satu cerdas, CC-nya bagus, terus dia juga nggak semua piyik nyimpen tenaga Om. Biasanya dia lama proses nyimpen tenaganya itu. Saya boleh pegang. Saya kalau ngeliat yang kakinya berkaos kaki ini suka gemeteran. Badannya kecil ya? Badannya ramping. Ini anaknya siapa Om? Itu masih jalurnya Matador. Oh, Matador. Lar 3 ya Om? Lar 4. Oh iya 4. Nyodok gitu Om. Oh. Jadi, lar 9-nya lepas, lar 4-nya lepas. Ini karakternya udah mulai kelihatan belum Om? Kalau ini stabil pol, stabil banget gitu, anti gerobok. Anti gerobok ya, orang sini bilang anti moncor ya. Anti moncor gitu. Bawahnya gimana Om? Kalau bawah sama sih kayak tadi, ya kita mah nggak ada yang kenceng-kenceng di bawah, mau cukup aja lah. Dibilang kenceng, nanti kata teman-teman cukup gitu, pelan. Kalau buat saya cukup lah. Nah ini yang mana lagi nih Om? Nah ini salah satu anak Kasep. Oh ini anaknya Kasep. Ya. Kalau Warnanya
tapi ada selapnya ya tetap ya. Heeh. Kasep juga ada selapnya ya. Dia kasep ada selapnya, coklat selap kalau Iya, kasep. iya, iya. Bedanya ini tritis selap karena betinanya. Om. Oh, betinanya berarti ibunya ini ya. Ibunya ini warnanya tritis selap. Tritis kurang selap. lebih, gitu. Nah ini anak kasep Nah, yang ini- baru setengah jalan. Oh, ini masih setengah jalan juga. Yang lain udah pada sold out. Ini emang lebih panjang dari ini ya Om ya? Iya. Apa pada putus nggak? Emang nggak? Itu emang kayak gitu. Jadi lagi banter giring. Jadi ininya lebih panjang dari ekornya. Iya. Ini karakternya gimana? Kalau ini stabil sih Om, masih dalam proses gitu. Masih dalam proses. Stabil banget ini juga. Berarti ini sama yang tadi mungkin ya? Yang masih Iya. bahannya itu ya? Iya. Kalau ini rapih, baru rapih, belum lomba sih, masih titik 4 juga. Belum sampai finish. Belum sampai gini. Terus Om, untuk anaknya kasep ataupun tarik sis gitu ya, menurut Om Irul dilatihnya itu gimana? Dia Dominan. rata-rata cerdas ya, Cerdas ya? cepat jalan. Apalagi kalau anak Pariksis itu cepet banget jadinya gitu dibanding anak kasep. Oh. Kalau anak kasep kadang ada yang over gitu, jadi cedera, istirahat lagi cedera gitu. Udah itu banyak malah anak kasep kayak gitu. Terus ini Om, sedikit aja Om ya. Saya mau nanya, asal muasalnya tarik sis itu burung dari mana sih Om sebetulnya? Kalau Pariksis itu cucu kasep. Oh, tarik sis cucu berarti tarik sis itu milik sendiri. Tarik sis itu lahir di sini berarti ya? Iya. Oh, cucu kasep berarti anaknya kasep ya? Cucu. Iya, kasep punya anak. Heeh. Nah, anaknya itu betina betina. itu disilang ketemu flyer jadi Pariksis itu. Oh, pantesan Om Irul seneng banget ya, karena itu kan bisa dibilang piyik sendiri ya Om. Iya. Kalau kita sih ngelihat Pariksis atau yang lain itu, pokoknya kalau saya sih seneng di darah-darah kasep. Karena dia itu kalau buat pribadi ya, stabilnya bagus, terus lossnya bagus, bawahnya juga bagus. Dia gampang dilatih, rapi, itu burungnya yang kita seneng tuh gitu, stabil, lossnya bagus, rapi gitu, bawahnya juga bagus, itu senang. Terus hokinya juga bagus. Kalau anak-anak kasep. Ya terbukti sih, Darah-darah kasep. terbukti ya. Burung saya jadi gebukin terus kalau ketemu tarik sis ini. Suka sedih kalau ketemu tarik sis, seneng. Satu sisi seneng Om, saya kalau ketemu tarik sis seneng. Tapi ya sedih jadi nggak mau piala. Om kayaknya mungkin itu dulu ya Om ya. Ada tambahan nggak Om? Dari Om Irul nggak ada ya. Om sebelum diakhiri, kira-kira Om Irul barangkali mau berbagi pengalaman, mungkin ada masukan untuk sahabat-sahabat pecinta merpati kolong, untuk joki atau untuk pemainnya lah Om. Silakan Om. Kalau buat saya, buat teman-teman jangan patah semangat, karena merpati itu bisa dibilang unik gitu. Uniknya merpati itu ya kita harus cari apa ya, dia itu maunya gimana. Terus burung merpati itu kadang ada yang manja gitu ya, kita kudu sabar gitu. Buat joki-joki yang lain juga kudu sabar, nggak usah dengerin kata orang deh. Burungnya wah begini begitu, biarin aja, yang penting kita fokus ke burungnya, disayang burungnya, dirawat burungnya, dilatih burungnya gitu. Insya Allah sih setiap makhluk hidup itu pasti dia tahu apa yang harus dia lakuin tuh dia tahu. Jadi buat teman-teman jangan nyerah kalau burungnya belum jalan atau burungnya pelan gitu. Jangan nyerah, pasti burung itu bakal nunjukin kualitasnya. Karena setiap merpati tuh punya kualitas, punya keinginan, punya jiwa juga. Dia pasti bisa nunjukin lah pokoknya ke teman-teman kalau burung dia itu bisa bagus, bisa sesuai
teman-teman mau gitu, jangan patah semangat ya intinya. Terus buat joki-joki juga jangan berbuat yang tidak diperbolehkan dari panitia, misalnya nih tidak diperbolehkan begini, buat teman-teman jangan curang lah jatuhnya. Fair aja. Fair lah, percuma curang juga nggak selamanya kita bakal menang gitu. Insya Allah sih ya, buat pribadi ya, karena orang Islam Allah juga maha adil gitu ya. Nggak apa, joki-joki curang itu kalau saya perhatiin jarang yang namanya dia itu juara ya, ibaratnya juara juga paling jarang-jarang. Kalau merhatiin lah, kalau saya sih pribadi maksudnya merhatiin joki-joki yang fair itu yang justru yang bakal juara. Iya. Artinya kita bermain sportif aja lah Om ya. Joki-joki sportif itu rata-rata bakal ada rezeki lah jatuhnya. Karena ya Allah juga mungkin nggak seneng lah sama yang begitu gitu. Lebih suka sama orang yang jujur, yang sportif gitu ya. Gitu. Ada lagi Om untuk sahabat-sahabat Elangnya mungkin biar pada subscribe Om. Buat sahabat-sahabat Elang, jangan lupa lah subscribe channelnya Elang 21 ya Pak Ustadz. Ya nggak ada ruginya sih subscribe, like juga nggak ada ruginya. Komen ya kalau bisa, mau komen ya kasih masukan-masukan gitu. Jangan menjatuhkan gitu, kita sama-sama gitu ya. Itu aja sih Pak Ustadz paling buat teman-teman Elang, jangan lupa subscribe gitu semuanya. Sama aja kita ngebantu Pak Ustadz. Iya, terima kasih banyak. Jadi ya bicara komentar memang ada aja sih Om kadang-kadang, cuman ya itu namanya netizen lah ya. Bahkan kalau buat saya pribadi ketika ada yang ngebully ataupun apa, itu jadi penyemangat buat saya Om. Dan itu terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Elang yang sudah komentar bagus ataupun komentar yang nggak bagus. Buat saya itu masukan juga gitu ya. Oke sahabat pecinta merpati kolong se-Nusantara, mungkin itu aja bincang-bincang saya dengan Om Irul atau Om Buyung dari tim MKM. Saya dari channel Elang 21 dan juga Om Buyung dari tim MKM, mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada kata atau kalimat ketika dalam obrolan tadi itu ada yang menyinggung perasaan sahabat-sahabat pecinta merpati kolong ya. Namanya kita ngucap kadang-kadang ada aja keplesetnya. Jadi kita minta maaf. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Elang 21 melejok lagi, melejok lagi, melejok maning.